Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Isdiar Hotronada, NIM 225211206. Saya dari kelas 1F, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah alumni dari UIN Raden Mas Said Surakarta dan alumni dari UKMI Nurul Ilmi. Dan sekarang beliau berprofesi sebagai guru SD. Gak lama-lama lagi, langsung saja kita saksikan wawancaranya. Oke, selamat datang Mbak Ida. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik. Oke Mbak, sebelum kita diskusi, lebih baiknya Mbak Ida bisa memperkenalkan diri dulu. Monggo Mbak. Ya, perkenalkan, nama saya Hidayatul Muniro, angkatan 2016, jurusannya dulu pendidikan bahasa Inggris. Untuk sekarang aktivitasnya adalah mengajar di SD Islam Nurul Huda Kartosuro sebagai wali kelas 5. Hari ini kita mau bahas tentang kurangnya literasi di lingkungan sekolah Mbak, yang mungkin Mbak juga mengamati sendiri ya di lingkungan sekolah. Dan sebelumnya saya mau bacakan sebuah riset dulu dari Google. Jadi riset Google. Dari Google. Jadi UNESCO itu menyebutkan bahwa Indonesia memasuki urutan kedua dari bawah soal literasi dunia gitu. Artinya minat baca di Indonesia itu sangat rendah. Dan menurut data UNESCO juga, masyarakat Indonesia itu minat bacanya sangat memprihatinkan. Bahkan hanya 0,001%. Itu berarti kalau di Indonesia hanya 1.000 orang, cuma 1 orang aja yang rajin membaca. Terus yang saya amati juga nih, menurut saya di sekolah yang dulu saya juga pernah menjalani, itu ada program gerakan literasi ya Mbak, tapi kayak kurang berjalan dengan baik gitu. Maksudnya sedikit banget siswa yang menjalankan literasi tersebut. Dan menurut Mbak sendiri nih sebagai seorang guru gitu di SD, yang Mbak amati tentang literasi di sekolah tuh bagaimana sih Mbak? Ya, kalau sejujurnya kalau di sekolahku sendiri, karena sekolahnya masih rintisan, baru masuk ke tahun kelima ini, dan karena sekolah swasta muridnya juga masih dikit, jadi untuk gerakan literasi belum berjalan, memang belum dicanangkan, belum ada, belum terfasilitasi juga. Ya sejujurnya untuk sarana prasarana sekolahnya juga masih kurang, belum ada progres. Jadi secara pribadi, karena aku emang dulu juga sempat suka baca ya, dari kecil udah suka baca, dan aku juga suka sama anak-anak, suka sama anak kecil. Jadi begitu aku masuk di sekolah itu, aku langsung beli buku-buku bacaan buat mereka. Terus aku sediain rak buku di kantorku, terus aku sediain puzzle, pokoknya hal-hal yang buat mereka tertarik buat berinteraksi sama aku. Terus juga ya udah tak sediain buku, mereka biasanya pinjam baca gitu. Tapi mereka memang jujur kalau untuk kemampuan literasinya memang belum memadai gitu ya, dalam artian mereka membaca sekedar membaca, bukan untuk mendapatkan informasi. Jadi ketika saya tanyain kamu tadi baca tentang apa, coba sini ceritain, mereka belum bisa menceritakan kembali. Terus akhirnya ya malah saya pancing kan, terus ini tadi ceritanya tentang ini, terus ini udah diarahkan, terus ya tapi nggak apa-apa, nggak masalah, yang penting kan mereka tertarik dulu untuk setidaknya melihat tulisan yang ada di buku gitu kan, walaupun gitu belum memahami isinya apa. Dan menurut Mbak, hal-hal apa sih Mbak yang bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa? Ya itu kalau dari yang saya alami secara pribadi gitu ya, apalagi khususnya ini ya, anak kecil, kalau langsung kita kasih bacaan yang nggak ada gambarnya sama sekali, mereka nggak akan tertarik. Buku-buku itu, kebanyakan buku pelajaran sekarang juga alhamdulillah udah banyak gambarnya, cuman tetap aja bagi mereka kadang tuh masih terlalu berat gitu. Apalagi untuk ini ya terutama bahasa Indonesia yang terlalu banyak tulisannya, walaupun udah diperbanyak gambar tetap aja pasti biasanya masih tulisannya. Mereka tuh kadang nggak dapet gitu loh, nggak masuk, nggak bisa memahami dengan baik informasinya. Terus sebenarnya ini sih, kalau mau kita bisa nyontoh di Jepang itu ada tradisi
memang sudah menjadi budaya bagi mereka dari sejak dini itu memang ada yang namanya tugas baca. Jadi memang dipantau, ada kartu kartu pantauannya. Jadi memang kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua. Jadi nanti dari sekolahan itu memberikan satu buah buku dan itu wajib setiap hari. Jadi memang tersedia gitu buku-buku sesuai usia mereka, dan itu wajib ada satu buku yang mereka baca setiap hari di rumah bersama orang tua mereka. Itu juga memang itu yang dilakukan orang-orang Jepang untuk meningkatkan kecakapan literasi. Masya Allah banget ya Mbak kalau semisal itu diterapkan di Indonesia gitu. Cuman kayak ya rada susah ya Mbak. Tapi semoga aja ke depannya. Iya, mungkin sebetulnya bisa, tapi kalau seharusnya bisa, karena kalau kita mau beralasan orang tua sibuk dan lain-lain, di Jepang kurang sibuk apa? Iya, lebih sibuk ya kayaknya. Jepang kurang sibuk apa? Bener. Kalau dari Mbak Ida di waktu sekolah gitu, pernah ngalamin program gerakan literasi sendiri itu nggak Mbak? Kalau seingatku ya, nggak pernah ada yang secara khusus gerakan literasi. Cuman dulu aku emang suka main ke perpus, dan dulu SD ku SD negeri. Perpusnya juga waktu itu masih kecil, buku-bukunya juga nggak tertata, kayak nggak terurus gitu loh. Perpustakaannya nggak ada yang ngurusin, cuma aku sering main aja ke perpus gitu. Kalau aku tuh dulu pernah aja ya Mbak, jadi di SD bahkan sama SMP itu ada gerakan literasi. Tapi ya itu tadi kendalanya tuh nggak semua siswa menerapkan itu, dan pihak sekolah pun juga kurang tegas gitu. Terusnya kan ya kayak di Jepang tadi ya, yang ada surat kontrolnya gitu atau kartu kontrolnya. Kalau itu nggak, kayak yaudah gerakan literasi jalanin sendiri gitu, tidak ditegaskan lah. Nah kalau di sekolahnya Mbak Ida yang mengajarkan belum ada nih Mbak gerakan literasi. Dan menurut Mbak kalau semisal ada, itu berpengaruh nggak sih Mbak untuk kemampuan literasi siswa? Iya pasti berpengaruh banget ya, maksudnya nggak mungkin enggak lah, pasti ada dampaknya. Karena ya kita bandingin aja ya, sekarang murid-murid yang nggak kita kasih PR sama murid-murid yang sering kita kasih PR pasti lebih berkembang. Murid-murid yang ya dengan catatan mereka mengerjakan PR ya, walaupun ya percuma aja dikasih PR nggak dikerjain ya sama aja, nggak ada perkembangan. Perkembangannya signifikan, terlihat perbedaannya. Apalagi yang tadi dikasih tugas baca pasti ya udah, pasti tetap ada peningkatan. Iya sih, karena anak kecil itu kan butuh didorong, butuh dimotivasi ya Mbak. Ya yang terakhir nih Mbak, kontribusi apa sih Mbak yang ingin Mbak lakukan sebagai seorang guru gitu untuk meningkatkan literasi di sekolah? Ya maunya ya nanti kayak gitu ya, mumpung juga sekolahannya masih kecil, justru mumpung sekolahannya masih kecil malah nanti bisa diterapkan juga yang sistem kayak di Jepang. Insya Allah harapannya nanti seperti itu. Untuk buku-bukunya kemarin karena sempat waktu kepain ke tempat pelantikan, tempat diklatnya Okmi kan itu kan kebetulan panitia basecampnya ada di ini juga ya, ada yang di perpus juga. Dan ternyata sebagian besar buku-bukunya itu sumbangan dari Pusnas. Jadi mungkin nanti bisa kita minta donasi mungkin ya dari Pusnas. Pasti nggak mungkin lah ya nggak dikasih. Maksudnya kan itu emang kebutuhan sekolah. Iya gitu. Untuk menunjang kecakapan literasi juga. Oke, kita sama-sama berdoa ya Mbak dan berusaha gitu. Semoga literasi di Indonesia ini semakin meningkat, terutama untuk para siswa gitu yang sekarang mungkin sudah banyak yang kecanduan HP, banyak yang jaga media sosial gitu. Kita sama-sama motivasi mereka untuk lebih banyak membaca buku. Ya terima kasih Mbak Ida untuk waktunya, untuk semangatnya, untuk ilmunya. Terima kasih. Dari wawancara tersebut dapat kita ambil pelajaran dan kesimpulannya bahwa di lingkungan sekolah, terutama siswa, memang masih kurang dalam hal literasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya literasi di lingkungan sekolah yang pertama bisa dari faktor sekolah itu sendiri, di mana pihak sekolah kurang memberikan fasilitas dalam literasi. Contohnya, pihak sekolah masih kurang dalam menyediakan buku-buku, bahkan perpustakaan yang ada di sekolah pun terkadang juga tidak ada fasilitas-fasilitas yang membosankan, yang membuat para pelajar
juga merasa bosan, merasa tidak tertarik terhadap perpustakaan tersebut. Yang kedua, pihak sekolahnya juga yaitu kurang tegas dalam menjalankan program gerakan literasi. Selain itu, juga ada faktor dari siswa itu sendiri, di mana dia sudah kecanduan oleh media sosial, kecanduan oleh game, kecanduan oleh HP yang membuat mereka tidak tertarik oleh buku. Kurangnya minat baca atau ketertarikan baca yang dilakukan oleh siswa seharusnya membuat para pihak guru, pihak sekolah, ataupun kita sebagai orang yang lebih dewasa, orang yang mungkin memiliki pendidikan yang lebih, harus bisa sadar dan memiliki keinginan untuk memotivasi dan mendorong anak-anak sekarang untuk bisa lebih tertarik oleh literasi. Seperti yang Mbak Ida sampaikan tadi, mungkin bisa dengan memberikan buku-buku yang diisi di situ banyak animasinya, banyak gambar-gambarnya, dan bahkan seharusnya di buku pelajaran-pelajaran pun itu juga tidak hanya tulisan saja, tapi harus memberikan sesuatu yang bisa menarik anak-anak untuk mau belajar. Dan yang seperti Mbak Ida sampaikan tadi, seharusnya Indonesia pun juga meniru sistem yang ada di Jepang, di mana mereka sangat menekankan atau mendorong anak-anak untuk bisa lebih meningkatkan literasinya dengan cara memberi tugas untuk membaca, mengontrol kegiatan membaca mereka, di mana pihak sekolah juga berhubungan dengan pihak wali murid atau pihak orang tuanya untuk mengontrol anak-anaknya dalam hal membaca. Di situ juga bisa memberikan kartu kontrol atau kertas kontrolnya untuk mengontrol sejauh mana mereka menjalankan literasi tersebut. Jika di Indonesia permasalahan literasi ini belum bisa terselesaikan, maka jadikanlah diri kita sendiri menjadi generasi yang suka membaca, generasi yang suka literasi, dan generasi yang akan melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang mencintai literasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Dari video ini, ambillah yang baik-baiknya dan buang yang buruk-buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.